Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sobat muda, pada kesempatan ini pada hari Sabtu pekan biasa ke-34 ini, sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan berefleksi bersama, tepatnya dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat akan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu, seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, kita tahu betul, sahabatku, bahwa Alkitab sering menulis tentang hal berjaga-jaga, sahabatku, khususnya dalam perjanjian baru. Sahabatku yang terkasih, kata tersebut mudah untuk diucapkan, sahabatku, tetapi sulit untuk dimengerti dan lebih sulit lagi untuk dilakukan. Sahabatku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Sahabatku yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan menjaga hati kita, sahabatku. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita, sahabatku. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari dalam hati, sahabatku. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, yang kedua, kita harus menjauhkan dari segala hal yang berkepentingan duniawi, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam ayat ini kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora, sahabatku. Tentu tidak salah jika kita menghadiri pesta ulang tahun teman kita. Tetapi akan salah jika dalam hidup kita hanya sibuk dengan segala macam acara seperti pesta, foya-foya, sahabatku, atau hal-hal pesta yang menyenangkan diri sendiri, sahabatku, sehingga melupakan Tuhan. Sahabatku yang terkasih, ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali, sahabatku. Sehingga jangan sampai sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang sementara ini dan justru lupa mempersiapkan tentang hal-hal surgawi yang kekal, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, sahabatku. Dapat kita lihat dalam ayat 36, sahabatku. Berjaga-jaga bukan berarti kita harus bangun terus-menerus dan tidak tidur, sahabatku. Berjaga-jaga dalam konteks ini harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sahabatku. Sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap bertahan hingga akhir, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, ingat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa, sahabatku. Semua penduduk bumi akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali tersebut, sahabatku.
Oleh karena itu, sahabatku yang terkasih, sudah seharusnya dan selayaknya kita menganggap serius tentang hal ini dan sungguh berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh, sahabatku. Kita harus berjaga-jaga agar kita tetap memiliki iman hingga akhir zaman, sehingga kita dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan sukacita, bukan dengan rasa takut dan duka cita, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Sahabatku, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tuntunlah kami agar setia mempersiapkan diri dan sungguh berjaga-jaga menyongsong kedatangan Putramu di tengah-tengah kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Pada kesempatan ini kita telah merefleksikan firman Tuhan bersama-sama. Semoga dengan renungan yang singkat ini semakin menumbuhkan iman kita, memperkuat iman kita, sahabatku, dan kita semakin intim dengan Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.